Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Kiftia, SPD, CGP Angkatan 10, SDN 29, Kota Singkawang, mempersembahkan. Di sini saya selaku CGP Angkatan 10 akan membagikan materi dari modul 3.1.A.6 demonstrasi kontekstual, modul 3.1 dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, di mana di situ nanti saya selaku CGP Angkatan 10 akan mewawancarai dua kepala sekolah yang berbeda. Wawancara ini berisikan tentang rutinitas ataupun bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan sebagai seorang pemimpin. Baiklah, di sini adapun pendamping dari saya, Amalia Kiftia, di situ ada ibu fasil saya namanya Ibu Eli dan pengajar praktek saya atau pendamping saya adalah Ibu Ripka. Di sini CGP dapat melakukan analisis, penerapan, pengambilan keputusan berdasarkan paradigma, prinsip pengambilan, dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan sekolah lainnya. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan. Ini adalah kepala sekolah saya dari SDN 29 Kota Singkawang, Kalimantan Barat, yaitu Ibu Indrawati Ningsi, SPD SD. Untuk itu, mari silahkan mendengarkan hasil coaching kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Kiftia dari SDN 29 Kota Singkawang. Hari ini saya akan melakukan tanya jawab sekitar tentang materi Dilema Etika bersama kepala sekolah saya yang bernama Indrawati Ningsi, SPD SD. Nah, saya Amalia Kiftia dari Angkatan 10 dari Kota Singkawang. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu Amalia. Selamat siang, Bu. Maaf nih, Bu, mengganggu. Ada sedikit pertanyaan ataupun kita menggali ide-ide untuk kemajuan sekolah kita bersama. Agar ke depan sekolah kita menjadi lebih baik, Bu ya. Sharing kita ya. Di sini saya selaku CGP Angkatan 10 ingin sedikit sharing menanyakan tentang materi-materi Dilema Etika serta materi-materi yang lain yang sekitar dengan tugas saya. Bisa kita mulai ya, Bu ya? Bismillah, saya coba membantu menjawab sebisa dan semampu saya untuk mendukung kegiatan CGP Bu Amalia ya. Semoga sukses, lancar sampai selesai kegiatan CGP Angkatan 10 ini. Mohon bantuannya, Bu ya. Siap. Ya, kita mulai, Bu ya. Di sini ada sedikit nih, Bu, sebelum kita mulai. Selama ini bagaimana Ibu selaku kepala sekolah bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang dimana dianggap dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah? Ataupun Ibu bisa bayangkan atau menggambarkan tentang siswa ataupun tentang guru, boleh bisa Ibu bayangkan, Ibu ceritakan sedikit. Dalam menjawab pertanyaan Bu Amalia tentang identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Nah, dalam identifikasi permasalahan ada dua hal yang terjadi, yaitu bujukan moral dan dilema etika, di mana yang saya pahami adalah bahwa bujukan moral atau benar vs salah, benar salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang itu dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, dan dilema etika atau dilema etika benar atau salah itu adalah sebuah
situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar, namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Iya, Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Berarti di sini antara dilema etika ataupun perbujukan itu berbeda ya Bu. Berbeda. Terima kasih Bu. Oke. Selanjutnya bagaimana ya Bu ya di sini dalam menjalankan mengambil keputusan di sekolah, terutama Ibu selaku pemimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Sebagai pimpinan di sekolah, nah ketika dihadapkan dalam situasi untuk mengambil satu keputusan, tentunya kita harus mengidentifikasi masalah itu terlebih dahulu. Nah, apakah kasus tersebut berada di bujukan moral atau di dilema etika? Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil keputusan yang kita harus memperhatikan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengujian keputusan tersebut. Berarti Ibu selaku pemimpin harus melihat dulu kasusnya seperti apa ya. Baik Bu. Nah di sini langkah atau prosedur seperti apa nih Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan atau memecahkan masalah dari kasus-kasus tersebut Bu? Dalam memecahkan masalah atau kasus-kasus yang kita hadapi, langkah yang pertama saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu, saya menentukan siapa yang terlibat. Dalam hal ini seringkali saya melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta di lapangan. Kemudian saya akan melakukan pengujian benar salah. Kemudian berikutnya melaksanakan 3 prinsip resolusi. Mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi trilema yang terjadi. Selanjutnya saya akan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya. Jadi ketika Ibu mengambil kebijakan, Ibu mencari tahu dulu. Terus Ibu mengumpulkan fakta-fakta, bukti-bukti, baru Ibu mengambil kebijakan seperti itu yang baru bisa menerapkan dilema etika ataupun lakukan. Kemudian saya selalu melibatkan rekan-rekan guru di sekolah. Jadi tidak hanya mendengar katanya. Jadi memang betul-betul kita identifikasi masalah yang terjadi. Hal apa ya Bu ya kira-kira selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut Bu? Untuk menjawab pertanyaan yang keempat ya, ketika kita berhadapan dengan dilema etika, hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berorientasi pada aturan yang benar. Dan yang terakhir, mengutamakan rasa peduli. Nah, kemudian juga kita memperhatikan dampak jangka panjang juga merupakan hal yang efektif. Selain itu juga, seringkali saya melakukan diskusi dengan para guru dan pemangku kepentingan di sekolah untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan yang kita hadapi atau temukan di sekolah. Berarti segala sesuatu itu, kebijakan itu tidak asal keluar atau asal dibentuk ya Bu ya. Kita memandang jangka pendek, jangka panjang dari hal tersebut ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih. Nah, di sini apa hal yang perlu Ibu ambil pada suatu keputusan, misal ada kasus yang dilema etika, itu seperti apa Bu tantangannya bagi Ibu sehingga Ibu bisa mengambil keputusan tersebut dengan langkah-langkah yang sudah tadi Ibu jelaskan di awal? Menurut saya, dilema etika itu adalah permasalahan yang memang agak sulit untuk kita putuskan karena menyangkut hal yang sama-sama benar. Nah, itu adalah tantangannya. Namun, saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga harus menjadi pertimbangan kita dalam mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus yang kita
kita hadapi pada kasus, contohnya kasus dilema etika. Seberapa sering Bu kasus itu muncul di sekolah kita? Untuk kasus dilema ini, seberapa sering muncul ini tergantung lagi dari situasi dan kondisi. Nah, jadi tidak bisa kita sebutkan, dalam setahun ini kasusnya muncul ada 1 atau 2. Nah, jadi tergantung dari masalah kapan itu muncul. Nah, ini segera kita atasi seperti itu. Berarti antara kasus ini Ibu cepat tanggap, menyelesaikannya dengan cekatan, dengan langkah-langkah yang sudah Ibu terapkan di awal ya Bu ya. Jadi begini Bu Amalia, jadi tergantung seberapa mendesak dan seberapa besar pengaruh terhadap lembaga sekolah yang saya pimpin ini. Nah, jika memang memerlukan waktu dan pihak lain yang terlibat, maka saya akan membuat alokasi khusus. Ya, seperti itu. Iya Bu, baik. Nah, jadi langkah yang sudah Ibu ambil tadi, apakah Ibu memiliki tatkalanya di dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolahan Ibu ampuh, dan apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga prosedur yang Ibu ambil atau langkah tepat yang Ibu ambil itu berjalan dengan baik? Nah, sebagai seorang kepala sekolah, sebagai seorang kepala sekolah untuk memiliki jadwal tak kala kita menemukan kasus etika atau dilema. Nah, tadi kan pertanyaan Bu Amalia kan, apakah saya langsung menyelesaikan di tempat atau langsung menyelesaikan dalam bentuk atau prosedur seperti apa. Nah, jadi tergantung seberapa mendesak masalah tersebut dan seberapa besar pengaruhnya terhadap lembaga yang saya pimpin. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya akan mengkhususkan waktu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Nanti waktunya tergantung keadaan, fleksibel. Kalau urgent kita selesaikan dengan bijak, sesuai langkah yang Ibu terapkan ya Bu. Iya. Baik Bu, paham saya. Terus adakah di sini seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika yang ada di tempat kita? Adakah yang bisa membantu Ibu atau Ibu sendiri yang menyelesaikannya atau ada orang yang lain di sini? Nah, sebagai seorang kepala sekolah, tentunya saya itu harus mampu membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami. Namun, di sini saya melibatkan dewan guru atau pihak terkait. Jadi bukan hanya saya sendiri memutuskan atau mengatasi masalah yang terjadi. Nah, jadi pihak-pihak terkait, dewan guru yang itu kan ikut juga terlibat selama hal itu baik untuk siswa dan lembaga. Jadi saya dalam menyelesaikan masalah itu tidak sendiri. Saya melibatkan guru dan pihak-pihak yang terkait yang menyangkut masalah yang terjadi. Berarti intinya segala sesuatu tindakan yang sebelum Ibu ambil, Ibu tetap mengkoordinasikannya ya Bu, yang penting yang ada Ibu ambil di sini ya Bu. Ya, baik. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan ke saya, apa pembelajaran Ibu dari yang kita diskusikan hari ini? Apa pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut yang berkesan di Ibu sehingga Ibu bisa mengambil keputusan tersebut telah Ibu sampaikan dalam proses pembelajaran? Nilai-nilainya dari semua hal yang telah saya sampaikan dari pertama sampai yang terakhir ini, pembelajaran yang saya petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan sesuai dengan topik kita dilema etika, yaitu nilai-nilai kebajikan dalam diri, kemudian prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir, dan langkah-langkah pengambilan keputusan itu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Berarti segala sesuatu itu kita benar-benar harus pikirkan dengan matang. Ketika nilai-nilai kebajikan yang ada harus juga diperhatikan ya Bu. Jadi kita biarpun ujung akhirnya tetap ada di
pengampu, semua itu kita pikirkan ya Bu ya, untuk kebersamaan, hal Iya. positif ataupun negatif ya Bu ya. Nah, Ya, baik Bu, terima kasih. Sedikit pertanyaan ke Ibu, dan alhamdulillah nih udah lega nih Bu, sedikit pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Ibu sudah selesai juga. Kiranya mohon maaf Bu ya mengganggu waktu Ibu hari ini. Saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama saya masih dengan tugas dari modul 3.1 yaitu coaching. Saya Amalia Kiptiah dari Kota Singkawang, SDN 29 Kota Singkawang, CGP Angkatan 10. Hari ini ada kepala sekolah dari SDN 25 Kota Singkawang bersama saya, yaitu bernama Ibu. Perkenalkan, nama saya Yeni Eva Susanti Besertar. Saya bertugas di SD 25 Singkawang ini mulai dari tahun 2021 hingga sekarang. Alhamdulillah. Terima kasih atas perkenalan waktunya hari ini. Nah, hari ini ada sedikit pertanyaan Ibu tentang coaching hari ini seputar materi dilema etika sama rujukan ya Bu ya. Nah, boleh sedikit saya bertanya ya Bu ya, bisa kita mulai Bu ya? Mulai. Boleh, terima kasih ya Bu ya. Nah, di sini ada pertanyaan, di mana selama ini bagaimana ya Bu ya, Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral, seperti apa Bu? Baik, terima kasih Amalia. Kalau terkait dengan kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral ini kan tentunya kita tidak bisa sembarangan dalam melabel bahwa itu kasusnya seperti ini atau kasusnya seperti itu. Jadi tentu saja ada identifikasi khusus. Seperti dilema etika ini kan terkait dengan benar dan salah dalam satu waktu, kan kita dituntut untuk membuat keputusan yang tentu saja tidak merugikan salah satu pihak. Nah, misalnya kalau pada kasus siswa ini, ketika kita melihat siswa ketika menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, seketika kita melihat dia mencontek misalnya, tentu saja mencontek itu kan hal yang tidak baik. Namun cara kita untuk memberi membuat keputusan yang tidak menyakiti siswa, tidak membuat siswa jadi malu, tentu saja guru harus berpikir secara positif. Misalnya dengan cara mempertimbangkan bahwa ternyata siswa tersebut sudah mulai mengalami peningkatan pembelajarannya, tapi saat ini mungkin ada hal-hal tertentu yang membuat dia mencontek misalnya. Jadi tentu saja guru tersebut harus, kita sebagai guru mempertimbangkan hal-hal tersebut tanpa harus membenarkan membenarkan atau menyalahkan mencontek tersebut. Kalau untuk rujukan moral ini kan sudah jelas benar dan salahnya. Misalnya kalau kejadiannya untuk di sekolah untuk guru misalnya kan ya, mungkin seperti kita kalau sekolah memberikan kepercayaan kepada guru tersebut untuk memegang keuangan, misalnya keuangan operasi sekolah, misalnya kalau sekolah tersebut punya operasi. Nah, ketika mungkin guru tersebut menyalahgunakan kepercayaan tersebut, ya kan? Jadi misalnya menggunakan uang koperasi itu untuk kepentingan pribadi. Nah, hal ini kan tentu saja harus kepala sekolah membuat keputusan yang sesuai aturan yang ada. Kemudian tentu saja keputusan ini pun tidak kepala sekolah sendiri yang harus memutuskan hal tersebut. Tentu saja harus koordinasi dengan guru-guru di sekolah yang berkepentingan sehingga mendapat keputusan yang hal tersebut memang pantas didapatkan oleh seorang guru. Jadi misalnya Ibu dalam sekolah ini mengatasi kasus siswa dengan misalnya guru itu tidak asal ya Bu ya, berarti ada kebijakan-kebijakan yang harus kita ambil tergantung kasus dilema etika atau rujukan moralnya ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Nah, di sini juga Bu saya ingin bertanya,
bagaimana Ibu menjalankan atau pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan Bu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana Bu? Terlebih dahulu mungkin mengidentifikasi dulu masalah tersebut kan. Misalnya di suatu kondisi yang biasa dialami di di sekolah, misalnya ada kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh sekolah dan tentu saja ada bantuan dari guru-guru. Misalnya berdasarkan data, misalnya sekolah tersebut siswa lemah dalam literasi misalnya. Tentu saja kan harus ada gerakan literasi sekolah yang salah satu kegiatan tersebut dapat membantu meningkatkan literasi sekolah. Nah, mungkin hal ini betul kata kepala sekolah, cuman belum tentu diikuti dengan baik oleh guru. Karena apa? Mungkin alasannya menambah jam mereka, jam mengajar, karena ditambah kalau untuk pembiasaan kan 15 menit di awal biasanya kan. Nah, itu tentu saja perlu dikomunikasikan dengan baik dengan guru. Mungkin guru tersebut kan belum mendapat penjelasan yang baik tentang program kegiatan tersebut. Nah, jadi intinya ini ya, berarti mengambil keputusan itu harus mengidentifikasi dulu dari kasus itu. Ya, identifikasi dulu masalahnya, terus kan berdasarkan data yang ada. Nah, seperti itu sih. Oh ya Bu, baik. Jadi di sini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil hal tersebut, Bu? Langkah-langkah yang apa yang pasti Ibu ambil? Langkah-langkahnya salah satunya mungkin saya tetap kolaborasi dengan guru, karena hal ini kan menyangkut bukan untuk kepentingan saya pribadi, kepentingan untuk warga sekolah juga. Jadi biasanya kami mengadakan pertemuan atau rapat untuk menghasilkan keputusan yang untuk kebaikan bersama lah istilahnya. Nanti semuanya itu dikoordinasikan ya Bu ya. Terus Bu, di sini hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, yang dimana kita tahu dilema etika ini kan yang dua-duanya benar. Yang paling efektif itu tentu saja dengan sesuai dengan aturan ya, aturan kita kan tidak boleh melanggar dari aturan, karena sekolah juga punya aturan tata tertib kalau untuk ke siswa itu kan. Begitu juga dengan guru itu kan punya aturan yang sudah mengikat dengan sebagai PNS, kan. Jadi kalau kembali lagi ke kebijakan untuk mengambil keputusan itu tetap koordinasi dengan sekolah, dengan guru-guru ya, untuk mengambil keputusan yang terbaik, jadi tidak berdasarkan ego salah satu pihak. Jadi benar-benar Ibu pikirkan detail ya Bu ya, sampai hal terkecil sebelum mengambil keputusan baik benarnya Bu ya. Nah di sini Ibu selama ini bagaimana nih Bu tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika tadi kan ya, itu bagaimana Bu? Tantangannya seperti apa nih? Tantangannya salah satu mungkin tidak disukai, karena kan kadang dilema etika ini kan menurut kita baik, belum tentu menurut orang lain itu baik. Cuman selama itu tidak melanggar aturan, tidak merugikan siapapun, ya itu salah satu keputusan yang resiko keputusan harus diambil demi kepentingan untuk kebaikan bersama. Nah ada lagi nih Bu sedikit nih, Ibu misalnya mengambil keputusan apakah memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut ketika dapat kasus yang seperti dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu, atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikan dari prosedur-prosedur yang ada di jadwal, atau langsung seperti itu Bu? Pengalaman saya sih dijadwal. Ya, karena kalau kita terburu-buru mengambil keputusan, biasanya keputusan itu dapat merugikan salah satu pihak. Jadi
Jadi dijadwalkan, biasa mengadakan pertemuan, kita cari solusi yang terbaik. Dan kalau sudah mendapat solusi yang terbaik, nah itulah nanti yang dipakai sebagai keputusan. Berarti selama ini kalau ibu menyelesaikan masalah dilema etika harus ada jadwal yang diatur. Iya. Tapi sebelum mengatur jadwal ibu sudah mencari informasi dulu Betul, seperti yang iya, di awal betul. tadi ibu Nah, sebutkan ya, iya. ya Bu baik Bu. Nah, adakah seseorang di sini atau faktor yang selama ini mempermudah ibu atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika Bu? Alhamdulillah ada, cuman bukan untuk mempengaruhi, tapi untuk membantu. Kalau mempengaruhi itu kan ada positif, ada negatifnya yang mempengaruhi. Kalau untuk membantu ya ada. Alhamdulillah, Bu, Ada, ya. jadi sebagai perantara penyampaian informasi lah. Jadi informasi itu bisa dipakai, digunakan ketika nanti diambil sebuah keputusan. Nah, berarti ada yang membantu ya, Iya. Ibu ya. Nah, di sini Bu, dari semua hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu dapat atau Ibu bisa petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dari kasus dilema etika Ibu? Pertama mungkin satu, kita tidak bisa terburu-buru, tidak berdasarkan emosi. Nah, Kalau kedua hal tersebut kita pakai mengambil keputusan dalam satu waktu, nah mungkin keputusan tersebut nanti bisa berpengaruh ke hal yang lain yang tidak kita inginkan. Jadi makanya saya membuat jadwal tertentu karena bisa mengatur identifikasi masalah yang tadi kan, bisa mengatur emosi kita, benar atau salah ini, kalau ada benar atau salahnya itu di mana itu kan. Jadi data-data yang terkumpul itu bisa dijadikan landasan kita untuk mengambil satu keputusan. baik Bu, terima kasih. Nah, kiranya cukup jelas ya Bu ya. Semoga ya. Alhamdulillah nih Bu, sekian pertanyaan sudah sangat membantu saya dalam penyelesaian kasus ini. Ada gambaran. Terus saya juga menangkap di sini Ibu sudah menggali ide-ide baru, Ibu juga sudah menerapkan langkah-langkah sesuai dengan dilema etika, dengan 4 paradigma, serta mengambil kebijakan-kebijakan yang positif ya Bu ya. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil coaching saya bersama kedua kepala sekolah berasal dari SDN 29 25 Kota Singkawang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.